Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naufal. Pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi fungsi dan relasi. Langsung saja ke video pembelajarannya. Check it out. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita membahas tentang fungsi dan relasi. Pertama, ada definisi relasi. Relasi itu menurut bahasa adalah suatu hubungan. Nah, sedangkan di matematika, relasi itu himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Itu suatu aturan yang menghubungkan, ya, harus digarisbawahi. Contohnya, ada himpunan A itu Ade, Budi, Cici, dan Dodo, dan B itu adalah soto, sate, bakso, dan rawon. Nah, untuk menghubungkan himpunan A ke himpunan B ini, kita harus memasangkan atau harus ada aturan untuk bisa dihubungkan. Misalkan, memesan, menyukai, menjual, memesan. Misalkan Ade menyukai soto, Budi menyukai sate, Cici menyukai bakso, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada menyatakan suatu relasi. Suatu relasi bisa dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah. Nah, di diagram panah ini, mari contoh yang tadi kita masukkan ke dalam diagram panah. Himpunan A itu siswa, dan himpunan B adalah makanan. Kita ambil relasi menyukai. Nah, misalkan Ade menyukai soto, Ade menyukai sate, Budi menyukai soto, Cici menyukai bakso, dan Dodo menyukai pecel. Karena ini relasi, maka ini bisa di himpunan A, di himpunan siswa itu bisa memiliki 2 pasangan. Jadi kita ambil contoh Dodo itu menyukai sate juga. Nah, kemudian ada himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan dari contoh diagram panah di atas kita masukkan. Yang namanya himpunan itu adalah diawali dengan huruf awal. Yang namanya pasangan itu mesti ada 2, dan yang namanya berurutan itu pasti mengurut atau berurutan. Nah, jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Ade, sate, Budi, soto, Cici, bakso. Nah, bagaimana kalau si Dodo ini menyukai 2 makanan? Menyukai 2 makanan. Nah, kita pecah jadi 2, yaitu Dodo, pecel, dan Dodo, sate. Nah, himpunan pasangan berurutan ini harus berurutan. Tidak boleh misalkan sate, Ade, tapi harus Ade, sate. Harus berurutan. Ketiga, ada diagram Kartesius. Cara memetakan diagram Kartesius yaitu himpunan A kita masukkan ke dalam garis yang mendatar atau horizontal, dan himpunan B kita masukkan ke garis yang vertikal. Jadi himpunan murid itu horizontal atau mendatar, dan himpunan makanan itu vertikal. Kenapa himpunan A atau himpunan murid itu mendatar? Karena himpunan yang di kiri itu sering dinyatakan atau diletakkan di dalam garis yang mendatar. Nah, yang pertama itu ada Ade, itu Ade pasangannya itu menyukai sate. Kita tarik titik di antara sate dan juga Ade. Nah, kemudian Budi itu menyukai soto. Cici menyukai bakso, dan Dodo menyukai 2 makanan, yaitu pecel dan juga sate. Jadi kita bisa tarik garis dan titik yang memenuhi. Kita beralih ke fungsi. Fungsi bisa disebut juga pemetaan. Nah, fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu ke himpunan B. Yang memetakan setiap anggota. Nah, kita garis bawahi karena
himpunan A itu harus memiliki pasangan. Dan dengan syarat tepat satu ke himpunan B. Nah, jadi harus memiliki satu pasangan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri fungsi yaitu pertama, anggota A punya pasangan semua. Tetapi anggota A juga harus memiliki pasangan satu. Jadi harus satu, tetapi tidak boleh kosong. Himpunan A itu harus memiliki pasangannya harus satu, tidak boleh dua tunggal. Nah, contoh fungsi. Di sini ada tiga bisa dikatakan tiga contoh. Nah, yang pertama itu fungsi atau bukan. Ini bisa disebut fungsi karena himpunan yang pertama itu memiliki pasangan dan pasangannya itu satu. Yang B tidak bisa disebut fungsi karena ada himpunan yang memiliki dua pasangan, yaitu A. Jadi ini tidak bisa disebut fungsi. Nah, yang C juga tidak bisa disebut fungsi karena ada himpunan yang kosong, tidak memiliki pasangan. Jadi yang bisa disebut fungsi itu hanya contoh A. Nah, ada istilah penting dalam relasi dan fungsi. Yang pertama ada domain. Domain itu adalah daerah asal. Yang kedua ada kodomain. Kodomain daerah hasil atau tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin ditemukan. Jadi relasi atau fungsi yang mungkin ditemukan. Yang ketiga range atau bayangan, yaitu hasil dari suatu relasi dan fungsi. Kita ambil contoh. Mari kita tentukan domain atau kodomain dan range di diagram panah berikut. Nah, jika diketahui diagram panah seperti ini, maka domain yaitu daerah asal yang diketahui yaitu semua himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan kodomain adalah himpunan lawan atau himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan range itu adalah hasil dari suatu relasi atau fungsi. Nah, jadi semua hasil atau semua yang kena oleh anak panah, yaitu 2, 3, 4. Satu tidak, karena dia tidak terkena oleh anak panah. Jadi range itu adalah 2, 3, 4. Oke, kita beralih ke contoh soal. Jika diketahui suatu himpunan A sama dengan 2, 3, 4, 5 dan himpunan B sama dengan 3, 4, 5, 6, relasi dari himpunan A ke B 1 kurangnya dari. Di sini kita bisa menggunakan 3 cara penyelesaian, yaitu dengan menggunakan diagram panah. Kita ketahui bahwa himpunan A itu beranggotakan 2, 3, 4, 5. Kita kasih titik. Dan himpunan B adalah 3, 4, 5, dan 6. Yang ditanyakan itu adalah relasi himpunan A ke B 1 kurangnya dari. Pada bilangan himpunan bilangan yang pertama yaitu 2 itu sama dengan 1 kurangnya dari berapa? Kita tahu bahwa 1 kurangnya
dari 2 itu adalah 3. Karena 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Kemudian 3, berapa kurangnya dari itu? 4. Kemudian 4, berapa kurangnya dari itu? 5. Kemudian 5, berapa satu kurangnya dari itu adalah 6. Jadi pasangan relasi bilangan 2 itu 3 dengan 4, 5, 4 dengan 5, dan 5 dengan 6. Jadi kita bisa hubungkan 1 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, dan 5 dengan 6. Selanjutnya cara kedua yaitu dengan diagram kartesius. Kita buat dulu diagram seperti ini dan kita ganti garis X ini menjadi A dan garis Y menjadi B. Kita ketahui bahwa himpunan A itu adalah 2, 3, 4, 5 dan himpunan B itu adalah 3, 4, 5, 6. Tinggal kita cari titik dari himpunan A dan B. Kita ketahui bahwa 2 berpasangan dengan 3, berarti 2 kita tarik titik di sini, 2 di garis A dan 3 di garis B. Kemudian 3 dengan 4. Maka kita tarik garis di sini, titik di sini. Kemudian 4 dengan 5. Kira-kira di sini. Dan 5 dengan 6. Yang ketiga itu kita lakukan dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, cara menuliskannya yaitu tuliskan pasangan dari himpunan A dan himpunan B dengan diawali dengan tanda kurung kurawal. Kita tahu bahwa pasangan dari himpunan A adalah dengan himpunan A bilangan 2 itu dengan 3. Jadi kita tulis 2,3. Kemudian 3 himpunan A bilangan 3 berpasangan dengan himpunan B dengan bilangan 4. Berarti kita tulis 3,4. Kemudian 4 di himpunan A berpasangan dengan 5 di himpunan B. Kita tulis 4,5. Kemudian 5 di himpunan A berpasangan dengan 6 di himpunan B. Kita tutup lagi dengan kurung kurawal. Inilah 3 cara untuk menyelesaikan soal relasi. Kita beralih ke contoh soal fungsi. Nah, fungsi juga bisa disebut sebagai pemetaan. Di dalam soal fungsi, kita bisa menghitung banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B ataupun B ke A. Nah, untuk menyelesaikannya, kita perlu mengetahui dulu bahwa banyaknya himpunan A itu berapa dan banyaknya himpunan B itu berapa. Banyaknya himpunan A itu adalah 1 dan 3. Nah, berarti kita bisa menuliskan bahwa N A itu adalah 2 karena banyaknya himpunan A itu ada 2 dan B N B itu ada 3. Nah, banyaknya pemetaan himpunan A ke B itu N B ke pangkat N A. Nah,
NB itu tadi berapa? NB adalah 3, ini kurungan. NB itu 3. 3 dipangkatkan NA. NA itu adalah 2. Nah, jadi 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. Hasilnya 9. Nah, sekarang banyaknya pemetaan himpunan B ke A itu NA pangkatkan NB. NA tadi itu bisa dikatakan itu 2 dan NB itu 3. Jadi 2 pangkat 3 itu 2 kali 2, 2 nya ada 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi banyaknya pemetaan himpunan A ke B itu 9 dan banyaknya pemetaan himpunan B ke A itu 8. Selanjutnya ada notasi dan nilai fungsi. Suatu fungsi dapat dirumuskan yaitu fx sama dengan ax tambah b. Nah, kita ambil contoh soal yaitu fx sama dengan 2x kurang 5. Tentukan f2. Nah, di sini kita lihat bahwa 2x itu adalah pengganti dari ax. Dan juga 5 itu min 5 itu pengganti dari b. Nah, kita tuliskan jawab fx sama dengan 2x kurang 5. Dan jika ini diganti dengan 2, maka 2 kali 2, x nya diganti dengan 2 kurang 5. Maka f2 sama dengan 2 kali 2, 4 dikurangi 5. Nah, jadi hasilnya itu 4 kurang 5 adalah min 1. Jadi ini bisa kita sebutkan adalah domain, yaitu daerah asal. Sedangkan ini adalah range atau hasil. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.